Lalu, sedulur semua, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu engkang sami pinanggih. Sedulur, dalam video kali ini saya ingin mengajak sedulur-sedulur yang sedang terpuruk untuk menuju ke step berikutnya. Step berikutnya ini adalah ruwatan model spiritual modern. Jadi kadang teman-teman atau sedulur semua itu terbentur dengan mindset ketika ruwatan itu harus ada ritual khusus, upacara khusus, ubo rampe yang begitu banyaknya, sehingga ruwatan itu diterima dan terkesan mahal. Di spiritual modern kita akan bongkar itu semua. Jadi coba tinggalkan mindset penjenengan yang seperti itu. Mari kita masuk ke mindset spiritual modern. Baik sedulur, untuk mindset bahwa ruwatan itu harus mewah, harus ada ubo rampe, harus ada macam-macam dan ritualnya yang begitu panjang, maka di sini saya akan mengajak sedulur semua untuk mencoba menggali sebetulnya ruwatan itu apa. Ruwatan itu adalah penyelarasan kembali, pembenaran kembali, atau pembetulan kembali dari sistem tubuh yang tidak sehat. Artinya, ada sistem tubuh yang tidak berjalan dengan lancar. Jadi bukan hanya kesialan. Kesialan itu sebetulnya karena sistem tubuh kita tidak lancar. Misalnya, peredaran darah yang ke otak tidak lancar, maka yang terjadi pikirannya berubah menjadi pikiran negatif. Nah, pikiran negatif ini akan dipancarkan ke alam dan alam meresponnya, sehingga hal-hal negatif cenderung mendekati panjenengan semua. Maka dari itu, kita rubah mindset itu dan kita kembali menyelaraskan diri dengan unsur-unsur yang ada di dalam tubuh kita. Setelah kita kemarin di step pertama, yaitu pasrah. Setelah kita pasrah menikmati hidup, menerima apa adanya, maka tujuan kita sekarang adalah menyelaraskan fisik raga kita. Yang pertama, kita harus ketahui bahwa unsur di dalam tubuh atau pembentuk tubuh kita hanya 4, yaitu tanah, air, angin, dan api. Nah, bagaimana kita menyelaraskan kembali terhadap 4 unsur itu tadi? Yang pertama akan kita bahas tentang menyelaraskan unsur tanah. Unsur tanah ini bisa kita selaraskan dengan mudah, yaitu cobalah panjenengan mencari tanah yang lapang, yang tidak beralaskan rumput maupun aspal maupun konblok atau apapun, yang penting tanah. Dan lepaskan alas kaki panjenengan lalu mencoba berjalan dengan santai atau duduk-duduk di tanah.
rasakan energi tanah itu menyentuh tubuh panjenengan. Nah, ini bisa dilakukan setiap hari. Misalnya 15 menit sampai dengan 2 jam. Tergantung panjenengan. Penilaiannya, jika panjenengan sudah berhasil untuk menyelaraskan diri dengan tanah adalah getaran energi. Biasanya orang kalau tidak pernah menyentuh tanah, sekali menyentuh tanah itu ada terasa kesemutan naik ke atas. Nah, kalau sudah dirasakan seperti itu, diteruskan. Setelah kesemutan itu hilang, maka keringat akan keluar. Setelah keringat akan keluar, maka kenyamanan yang akan panjenengan dapatkan. Nah, sederhana bukan? Itulah unsur menyatu dengan tanah. Ini bisa rutin panjenengan lakukan, entah setiap hari, entah 2 minggu sekali, entah 3 minggu sekali. Tidak usah berpikir apa-apa, tidak usah berpikir macam-macam. Yang penting dilakukan dengan bahagia, dengan ketenangan, dengan kenyamanan. Kemudian, yang kedua, unsur air. Unsur air ini mudah. Panjenengan bisa terjun ke kali atau bermain air di laut atau apapun yang berhubungan dengan air, misalnya di kolam renang. Panjenengan berenang. Kalau di kali ya panjenengan susur sungai sambil membersihkan sampah atau mendengarkan suara gemercik air. Sama saja dengan penyelarasan unsur tanah. Ketika panjenengan sudah merasakan kenikmatan dan kenyamanan itu, artinya panjenengan sudah selaras dengan unsur air. Tujuan utama adalah relaksasi, kenyamanan, rileks. Nah, itu unsur kedua, yaitu air. Kemudian unsur angin. Bagaimana dengan unsur angin? Silahkan panjenengan keluar ke tanah lapang yang begitu anginnya banyak. Biarkan dan rasakan panjenengan diterpa angin yang begitu nikmat. Terbuka. Sadari angin itu menerpa panjenengan. Itu sama dengan menyelaraskan energi angin yang ada dalam diri panjenengan. Coba panjenengan cek, kalau panjenengan tidak pernah angin, kalau di rumah cuma kena AC, terus di ruangan, maka unsur angin panjenengan akan berkurang. Nah, ini harus dicas dengan di luar, di tanah yang lapang atau pinggir pantai atau di gunung. Yang penting anginnya kencang dan bisa dirasakan. Nah, itu adalah unsur ketiga. Kemudian unsur keempat, sedulur, adalah unsur api. Nah, bagaimana kita bisa menyelaraskan dengan unsur api? Apakah kita harus membakar diri? Tidak. Apakah kita harus mendekat kepada tungku? Tidak. Caranya adalah sinar matahari yang kita fungsikan untuk menyelaraskan energi dalam tubuh kita yang bersifat api, yaitu kalau orang Jawa bilang dulu DD, berjemur. Berjemur itu adalah salah satu cara ruatan untuk menyelaraskan diri dengan unsur api. Yang paling bagus adalah jam 8 pagi sampai jam 10 siang.
Kalau selebihnya ultraviolet sudah lebih tinggi dari unsur yang kita butuhkan, sehingga justru akan merusak. Nah, sedulur, mudah bukan? Ruatan itu sederhana, sedulur. Cobalah 4 teknik ruatan yang saya sebutkan tadi, maka panjenengan akan terbebas dari kesialan dan menemukan kebahagiaan dan kenyamanan dalam hidup, karena fisik panjenengan atau raga panjenengan sehat dan selaras dengan alam. Boleh ditanya, ketika saya selalu berjualan di pinggir jalan besar di Ring Road Selatan, anginnya seperti apa, tapi saya tidak pernah memakai jaket. Bahkan saya jualan sampai subuh, tapi saya jarang sekali memakai jaket karena saya ingin menikmati tubuh saya diterpa oleh angin malam. Dan hasilnya bukan saya tidak meminta, tapi kenyataan saya jarang sekali sakit atau libur jualan. Nah, saya harapkan ilmu yang sedikit ini bisa merubah mindset panjenengan bahwa ruatan Sukerto itu tidak perlu yang mewah-mewah, tidak perlu ubur rampe yang banyak. Cukup kita bisa lakukan sendiri. Apalagi panjenengan yang sedang terpuruk, lakukan ini. Baik itu main di sungai, mendengarkan gemericik air, baik itu di tanah lapang untuk menerima terpaan angin, baik itu berjemur di matahari, baik itu berjalan di atas tanah. Maka tempat yang paling bagus biar kita mendapatkan semuanya adalah berada di tepi pantai. Maka dari itu, mengapa pantai itu tempat memurnikan baik fisik maupun pikiran? Nah, itu sebetulnya kuncinya, sedulur. Baik, semoga bermanfaat. Sedikit dari saya ini, terutama pada sedulur-sedulurku yang sedang terpuruk. Jangan takut, panjenengan tidak sendirian. Cobalah lakukan ini untuk perbaikan kehidupan panjenengan sendiri. Sampingkan dulu just society. Sampingkan dulu omongan orang lain. Standar society, standar sosial yang diberikan oleh orang lain. Lepaskan itu semua. Bersihkan, benahi, perbaiki dulu fisik panjenengan, sehingga panjenengan nanti siap untuk menerima pencerahan berikutnya. Nah, begitulah sedulur. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap terus dukung channel ini agar dapat berkembang dengan like, subscribe maupun komen, karena dukungan panjenengan sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.